Jujur saja, siapa sih yang gak pengen punya tabungan? Apalagi di zaman sekarang. Punya tabungan bukan cuma soal mimpi beli rumah atau mobil, tapi juga soal bertahan hidup. Sakit mendadak, kehilangan pekerjaan, harga kebutuhan yang terus naik, semua itu bisa bikin hidup jungkir balik kalau nggak ada simpanan. Tapi masalahnya, banyak dari kita yang terjebak di satu kondisi klasik. Penghasilan pas-pasan, cicilan numpuk, dan tabungan nol besar. Kelihatannya nggak adil ya, tapi hidup memang begitu. Kita nggak bisa selalu nunggu momen yang pas buat mulai menabung, karena momen itu bisa jadi nggak akan pernah datang. Justru kita harus pinter-pinter menyiasatinya, karena percayalah, walau kamu punya cicilan tiap bulan, kamu tetap bisa menabung. Mungkin nggak besar, mungkin butuh pengorbanan, tapi tetap bisa. Dan itu lebih baik daripada nggak sama sekali. Banyak orang yang merasa cicilannya jadi penghambat utama buat menabung. Dan memang betul, cicilan itu menyedot sebagian besar dari pemasukan kita. Misalnya cicilan motor, cicilan rumah, cicilan HP, kadang ditambah pinjaman online yang entah sejak kapan numpuk. Rasanya setiap kali gajian, uang cuma lewat doang. Tapi dibalik itu, sebenarnya bukan cuma soal cicilan. Yang lebih bahaya adalah kebiasaan kita dalam memperlakukan uang. Coba perhatikan deh, berapa banyak dari kita yang bilang, nabung nanti aja deh kalau ada sisa. Padahal di akhir bulan, uang selalu habis. Kenapa? Karena kita menempatkan menabung di urutan terakhir, bukan prioritas. Uang kita habis bukan karena cicilan doang, tapi juga karena kita belum belajar mengatur. Jadi, langkah pertama untuk bisa menabung meskipun ada cicilan adalah menerima kenyataan bahwa kita harus mengatur ulang prioritas. Salah satu hal yang paling mendasar yang jarang disadari orang adalah bahwa cara kita memandang uang sangat memengaruhi bagaimana kita mengelolanya. Kalau kita selalu merasa uang tidak cukup, maka seberapa pun besarnya akan terasa kurang. Tapi kalau kita bisa menempatkan uang pada tempatnya, kita akan lebih bijak dalam menggunakannya. Menabung bukan sekadar soal angka, tapi soal kebiasaan. Banyak orang berpikir menabung itu cuma buat orang yang punya sisa uang. Padahal kebalik, orang bisa punya sisa uang justru karena dia terbiasa menabung. Aku ulangi lagi ya. Menabung bukan sekedar soal angka, tapi soal kebiasaan. Banyak orang berpikir menabung itu cuma buat orang yang punya sisa uang. Padahal itu kebalik. Orang bisa punya sisa uang justru karena dia terbiasa menabung dulu. Mulailah dari nominal kecil, nggak usah gengsi. Bahkan 10.000 per hari pun, kalau konsisten bisa jadi 3 jutaan setahun. Bayangkan kalau itu jadi kebiasaan selama 5 tahun. Yang penting bukan besar kecilnya, tapi konsistensinya. Catat semua pengeluaran sekecil apapun. Banyak dari kita yang gak sadar kemana uang pergi. Tahu-tahu habis, tapi bingung buat apa. Ini biasanya terjadi karena kita malas mencatat. Coba mulai dari sekarang, biasakan mencatat semua pengeluaran sekecil apapun. Beli kopi saset, bayar parkir, sampai transfer ke teman. Semuanya harus dicatat. Dengan mencatat, kamu bisa lihat pola. Mungkin ternyata kamu terlalu sering jajan online. Atau ternyata biaya langganan streaming kamu sudah 3, padahal yang ditonton cuma 1. Hal-hal yang terlihat sepele ternyata diam-diam menyedot uang yang cukup besar. Setelah tahu polanya, kamu bisa mulai mengatur mana yang harus diperhatikan dan mana yang bisa dikurangi. Disinilah letak seni mengelola uang. Buat skema pengaturan gaji. Bukan sisa, tapi disisihkan. Saat gajian, jangan tunggu akhir bulan baru nabung. Sisihkan di awal. 50% buat kebutuhan pokok seperti makan, transportasi, listrik, 30% buat cicilan, dan kewajiban 10-15% untuk tabungan. Serta sisanya untuk hiburan atau kebutuhan tak terduga. Angkanya bisa disesuaikan, tapi prinsipnya tabung dulu, baru belanja. Kalau sulit disiplin, manfaatkan fitur auto debit dari bank.
Jadi tiap tanggal tertentu, uang langsung dipindahkan ke rekening tabungan tanpa harus kamu pikirkan. Semakin otomatis, semakin aman dari godaan. Kalau bisa, pisahkan rekening tabungan dan jangan gunakan kartu ATM untuk rekening itu. Biarkan susah diambil, semakin ribet mengaksesnya, semakin besar kemungkinan uang itu tetap utuh. Hidup sederhana bukan ketinggalan zaman. Di era sosial media, gaya hidup sering jadi jebakan. Kita merasa harus mengikuti tren, pakai barang branded, nongkrong di tempat hits, atau minimal kelihatan keren biar nggak dikira susah. Tapi kenyataannya, yang paling kaya bukan yang paling sering pamer, tapi yang paling bisa menahan diri. Mulailah hidup sederhana sesuai kemampuan, bukan berarti pelit, tapi tahu mana yang penting dan mana yang cuma buat gengsi. Percuma punya iPhone terbaru kalau akhir bulan harus gali lubang tutup lubang. Sederhana bukan berarti nggak bisa bahagia. Justru dengan gaya hidup yang realistis, kamu bisa punya ruang buat menabung dan merasa lebih tenang menghadapi hidup. Cari penghasilan tambahan dan jangan hanya andalkan gaji. Kalau setelah semua penghematan ternyata tetap nggak cukup buat menabung, maka jalan satu-satunya adalah menambah pemasukan. Zaman sekarang, cari cuan tambahan bisa lewat banyak cara. Bisa jadi freelancer, buka jasa online, jualan makanan ringan, dropshipping, atau bikin konten kalau kamu punya skill. Nggak harus langsung besar, penghasilan tambahan 300–500 ribu sebulan. Kalau disiplin ditabung, bisa banget bantu nutup kebutuhan atau nambah dana darurat. Yang penting jangan pasrah. Uang nggak akan datang sendiri kalau kita cuma duduk dan mengeluh. Harus dicari, walaupun capek. Karena capek cari uang itu lebih baik daripada capek karena nggak punya uang. Jangan lupakan dana darurat. Kalau bicara soal tabungan, banyak orang mikirnya buat liburan, beli iPhone, atau DP rumah. Tapi satu jenis tabungan yang sering dilupakan justru yang paling penting, yakni dana darurat. Dana darurat adalah penyelamat saat hidup tiba-tiba berantakan, kehilangan kerja, sakit, kecelakaan, atau kebutuhan mendesak lainnya bisa terjadi kapan saja. Kalau kamu nggak punya tabungan darurat, ujung-ujungnya bisa terjebak utang baru, dan itu jadi lingkaran setan yang susah diputus. Targetkan untuk punya dana darurat minimal 3–6 kali dari total pengeluaran bulanan. Kalau pengeluaranmu 3 juta sebulan, berarti dana darurat minimal 9 juta. Mungkin nggak bisa dikumpulkan dalam sebulan, tapi mulai dari sekarang sedikit demi sedikit. Kesimpulannya, semua kembali ke diri sendiri. Pada akhirnya, soal bisa menabung atau tidak bukan tergantung besar atau kecilnya gaji, tapi besar kecilnya komitmen dan pengendalian diri. Punya cicilan bukan berarti akhir dari segalanya. Justru itu jadi pelajaran penting soal tanggung jawab dan manajemen keuangan. Menabung bukan hal instan, bukan hal yang mewah, tapi kalau kamu bisa disiplin, pelan-pelan hasilnya akan terasa. Kamu akan lebih tenang, lebih siap menghadapi hal tak terduga, dan lebih percaya diri menatap masa depan. Jadi, mulai sekarang, jangan tunda lagi. Coba sisihkan, walau sedikit, karena seperti kata pepatah lama, sedikit demi sedikit, lama-lama menjadi bukit. Oke, sekian video ini. Terima kasih sudah menonton sampai akhir. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa di video selanjutnya.